Para sahabat yang terkasih, tema channel Inspirasi Hidup pada Jumat Agung 10 April 2020 adalah belas kasih Allah dalam misteri penderitaan. Penderitaan selalu hadir mengintai kita, dari bencana alam hingga bencana bukan alam, dari penindasan hingga siksaan fisik, dari kemiskinan hingga kelaparan, dari kanker hingga virus corona. Penderitaan ini menjadi masalah terbesar di seluruh dunia. Ada pula faktor lain yang secara langsung mengakibatkan penderitaan seperti perang, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Misalnya di Timur Tengah, Palestina, dan Syria. Penderitaan yang bersifat personal dan global yang demikian sering menggoda manusia untuk menggugat Allah, bahwa tidak jarang mengarahkan manusia pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kemahakuasaan Allah, tentang belas kasih Allah. Mengapa Allah seakan membiarkan bencana ini menimpa manusia? Di manakah Allah ketika penderitaan itu ada? Di manakah Allah ketika semuanya ini terjadi? Di manakah Bismillahirrahmanirrahim dari Allah? Atau bagi mereka yang secara langsung mengalami penderitaan, mereka akan bertanya, mengapa saya harus menderita? Apa kesalahan saya? Mengapa saya mendapat hukuman seperti ini? Bagi orang-orang beriman, ini suatu ketidakadilan bahwa Allah membiarkan orang-orang yang percaya padanya menderita. Ini hal yang sulit diterima oleh orang beriman. Dalam situasi di mana manusia sedang mengalami kemalangan, sangatlah sulit kita berbicara tentang kuasa Allah. Kita sulit untuk berbicara tentang bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha belas kasih. George Bartsner mengatakan bahwa menggugat Allah di atas penderitaan manusia di era modern ini hanya menguatkan pernyataan fundamental dari ateisme bahwa Allah memang tidak ada, atau Allah ada tetapi tidak perlu dipercaya. Lebih sulit diterima oleh orang beriman bahwa Allah membiarkan mereka menderita daripada seorang ateis. Saya kira lebih rumit kehidupan ini jika di tengah-tengah penderitaan lalu manusia menolak dan menyangkal kuasa Allah. Terutama dalam kondisi sekarang ini, kita semua takut dan merasa terancam dengan ganasnya COVID-19. Iman kita sebenarnya sedang diuji. Mengapa semua ini terjadi? Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya datang dari orang-orang beriman, tetapi juga dari ateis dan para ilmuwan. Sudah banyak argumentasi dan jawaban yang juga datang dari ajaran agama, teori, dan penelitian ilmiah. Manusia telah berusaha mencari jawaban-jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Keseluruhan kitab Ayub dalam Alkitab didedikasikan pada persoalan ini. Orang-orang Kristiani fokus secara khusus pada penderitaan dan kematian Yesus
dalam pengharapan akan menemukan makna dalam penderitaan. Akan tetapi, masih banyak yang gagal paham tentang belas kasih Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus, tidak hanya dalam hidup publiknya, terutama secara mengagungkan pada wafatnya di salib. Jürgen Habermas, seorang filsuf kontemporer, mengingatkan kita akan peran refleksi filsafat dalam mencari makna kehidupan di dunia ini dan nanti. Bahwa situasi penderitaan saat ini juga menandakan bahwa manusia sedang mengalami sebuah krisis spiritualitas, atau manusia kehilangan orientasi hidup, atau mengalami kemiskinan rohani. Apakah dengan menggugat Allah, penderitaan manusia akan berakhir? Saya kira tidak. Kita harus mengakui Allah. Tanpa Allah, harapan kita akan sia-sia. Tanpa Allah, kita tidak punya kekuatan untuk berharap. Tanpa Allah, tidak ada harapan akan makna kehidupan. Kita bisa berharap karena kita yakin Allah ada. Spiritualitas atau peran Roh Kudus menguatkan harapan kita di balik segala bentuk penderitaan, ketakutan, kekhawatiran sekarang ini. Tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, dan tetaplah berharap. Ketika harapan tidak ada lagi, hidup manusia menjadi kering dan tidak berarti. Ketika kesadaran akan peran Roh Kudus dalam hidup manusia tidak ada, iblis akan menjadi tuan atas kehidupan manusia. Paus Fransiskus pada kunjungan apostoliknya di Filipina tahun 2015 mengatakan, saudara-saudari, setan di era modern ini ada di mana-mana. Bahkan sekarang ini pun ada di tengah-tengah kita. Setan memiliki kekuatan, tetapi saya mengatakan kepada saudara dan saudari bahwa Allah lebih kuat. Seorang anak laki-laki di Syria sebelum ditembak oleh tentara ISIS, dia mengatakan, kamu bisa membunuh saya, tetapi kamu tidak bisa membunuh Allah. Saya akan mengatakan semua itu kepada Allah. Para sahabat yang terkasih, menyimak penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus, saya menawarkan 3 makna yang bisa menjadi inspirasi bagi hidup kita. Yang pertama, membingkai penderitaan kita pada penderitaan Yesus. Kita sering mengaduh dan mengeluh ketika penderitaan itu datang dan kita menggugat Allah. Syukur bahwa kita sebagai orang Kristen mempunyai Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Siapa lagi jika bukan Sang Penebus yang diadili dapat memahami penderitaan orang-orang yang diadili secara tidak adil? Siapa lagi jika bukan Sang Raja yang dicaci maki dan dihina dapat menanggapi dan merasakan keinginan dan harapan jutaan orang yang kini hidup dalam ancaman COVID-19? Siapa lagi jika bukan Putra Allah yang disalib dapat memahami dan ikut merasakan ketakutan, kesedihan, dan kesendirian orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayang penyebaran virus corona? Makna yang kedua, mengampuni. Di bawah salib Yesus,
Tidak seorang pun berani katakan bahwa dia lebih baik atau dia tidak berdosa. Kita semua, Anda dan saya, adalah pendosa yang membutuhkan pengampunan dari sesama dan perlu mengampuni sesama. Mengampuni adalah tindakan ilahi, tindakan Allah. Ketika Yesus tergantung di salib dan mengerang kesakitan, Yesus tidak pernah berteriak maki-maki dan memberontak atau balas dendam, melainkan dia berdoa, mohon pengampunan Allah bagi para algojo. Yesus melakukan ini karena ada damai yang dianugerahkan Allah kepadanya dalam menghadapi pedihnya penderitaan itu. Kuasa Allah justru bekerja sangat keras ketika manusia dalam kesengsaraan dan dalam penderitaan. Secara psikologis, Yesus seharusnya merontak dan berteriak marah, tetapi itu tidak dia lakukan. Pengampunan dari atas salib jauh lebih kuat dari mereka yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mengampuni tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah masa depan. Tidak mengubah kesalahan masa lalu, tapi mengubah sikap, perilaku, dan tutur kata di masa depan. Makna yang ketiga, menurunkan yang masih tersalib. Masih banyak saudara-saudara kita, sahabat dan keluarga kita yang masih tersalib karena berbagai problematika kehidupan, karena terisolasi, penghinaan, penistaan, penderitaan, dan sakit. Tugas kita adalah tidak hanya berdiri di bawah kaki salib Yesus, tetapi ikut berusaha menurunkan mereka dari salib. Ikut peduli untuk mengurangi beban kehidupan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga Jumat Agung, sengsara wafat dan kematian Yesus menebus hati dan jiwa kita yang sering mati rasa dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak lagi gagal paham seperti para algojo. Semoga dan darah yang tercurah dari lambung Yesus menebus dosa dan kejahatan kita dan menyucikan kita dari segala penyakit dan virus corona. Mari kita menghadapi problematika kehidupan ini dengan akal sehat, sebab dengan menggunakan akal sehat, iman kita akan lebih kuat dan kehidupan kita akan lebih baik. Di atas salib, kita melihat pancaran belas kasih Allah. Dan belas kasih itu akan membawa kita untuk menyaksikan kemuliaan kebangkitan Tuhan.